أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini Allah himpun kita kembali setelah Allah matikan kita di saat malam. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sujud di subuh hari ini dan bisa bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Lail. Sedikit saya mengulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lil akhirati wal ula. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, gambaran dari awal sudah Allah menyampaikan bahwa ada dua sisi yang Allah gambarkan. Yang pertama adalah al-lail dan nahar, malam dan siang. Malam yang Allah gambarkan idza yaghsha. Gambaran malam itu ketika Allah meliputinya, menutupinya. Yang kedua, gambaran sisi lain adalah siang, idza tajalla. Tajalla artinya menampakkan dirinya dengan cahaya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Lalu Allah bandingkan lagi yang sangat lebih jelas, yaitu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Lalu Allah menyatakan dengan statementnya bahwa inna sa'yakum lasyatta, bahwa usaha-usaha manusia itu sungguhlah berbeda-beda. Usaha untuk dunianya, usaha untuk akhiratnya. Tapi para ulama mengatakan kata sa'yun ini adalah usaha dia untuk menggapai akhiratnya. La syatta, dan itu dilakukan dengan cara yang beragam. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sedangkan orang yang mampu melakukan pemberian yang besar, maksudnya bisa berinfak besar, berjuang di jalan Allah, mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan tenaganya, itu pemberian yang besar. Maka kemarin kita berkisah tentang Abu Darda yang membeli kurma, yang awalnya kurma tersebut tidak mau diganti dengan surga, bahkan diganti dengan surga pun tidak mau. Maka ketika diganti dengan 40 pohon kurma baru mau. Jadi surga, karena surga itu tidak terlihat, maka dia tidak begitu yakin. Jadi yang kedua, karena memang 40 pohon kurma itu bisa dilihat, dia begitu yakin. Jadi ini persoalan al-iman. Nah, jadi al-iman. Makanya iman itu apa? Al-imanu adalah aqidatun atau i'tiqadun wa amalun.
Jadi iman itu adalah keyakinan dan amal. Jadi iman itu keyakinan dan amal. Jadi amalnya adalah buah, seperti buah kasamrotiha, seperti buah. Allah menjelaskan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang di hatinya ada saddaqa, la ilaha illallah itu, atau kita sebut dengan i'tiqadun, wattaqa. Wattaqa adalah ketakwaan. Ketakwaan itu ada di hati kita ini, at-taqwa fil qalb. Takwa itu ada di hati kita ini. Hati meyakininya, setelah itu kita ujarkan apa? Maka disebut ada anwaul amal. Amal itu ada amal bil lisan. Secara lisan kita mengucapkan syahadatain. Lalu ada amal yang disebut dengan amal bil qalb, amalan hati. Ya, amalan hati, keikhlasan kita mengakui tentang keberadaan Allah yang memang tidak bisa kita lihat, dan itu bagian dari amalan hati atau amalul qalbi, amalan hati. Ada amalul jawarih, ada amal yang jawarih. Jawarih itu nampak, misalnya as-shalah, apalagi al-hajj, seperti orang berhaji, seperti orang yang berumrah, seperti orang yang bersedekah. Maka pemberian-pemberian besar ini, kalau kita melihat ketakwaan seseorang, maka salah satu yang diindikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Dia mampu memberi di saat dia lapang, ya, di saat dia sempit atau di saat dia lapang. Fisyarra'i wad-dharra'i. Jadi tidak peduli, Pak. Dia tidak peduli, bahkan tidak peduli tentang dirinya sendiri. Tidak peduli tentang dirinya sendiri, asalkan itu dia meyakini bahwa harta yang dia miliki adalah milik Allah. Kalau ada orang yang memohon bantuan, maka sesungguhnya itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan memberikan yang terbaik kepada orang yang perlu dibantu tersebut. Maka Nabi mengingatkan Aisyah, berinfaklah walau hanya setengah biji korma. Fisyarra'i wadharra'i, di saat kita sempit atau di saat kita lapang. Wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Kalau kita lihat, Pak, kalau ketakwaan itu mana yang lebih dominan? Hubungan dengan Allahnya, bukan berarti tidak ada ya, hubungan dengan Allahnya, atau dominannya hubungannya dengan manusia. Nah, ketakwaan itu kalau kita melihat ayat ini, ya, yunfikuna bisyarra'i wad-dharra wa 'afina 'anil nas wal kazibinal ghaiz. Jadi dominan mana? Dominan dengan manusia. Tanda-tanda kepada manusia. Dia mampu berinfak di saat lapang, di saat sulit. Setelah itu mudah memaafkan manusia. Sangat mudah memaafkan manusia. Wal kazibinal ghaiz, dia mampu. Jadi kalau ghaiz itu marah yang sudah sampai ke leher ini, Pak. Jadi kalau ada orang mungkin yang marah sampai ke sini, nauzubillah, itu sudah setan, Pak. Jadi kalau dia kadzibinal ghaiz, dia mampu menahan itu orang bertakwa. Orang bertakwa saat marah sudah sampai ke tenggorokan, dia tahan. Nah, itu tanda-tanda orang muttaqin. Ya, mampu memaafkan manusia. Jadi ada orang yang diruqyah. Yang diruqyah ini
perempuan. Jadi di apa ya, di satu ruangan, karena memang dalam prosesi ruqyah. Baru akan mau dimulai prosesi ruqyah itu dia sudah teriak-teriak. Ternyata ditanya oleh sang Roki, seorang yang meruqyah, namanya Roki. Jadi kalau nanti ada nama anaknya Roki berarti peruqyah. Roki, peruqyah. Ketika ditanya, "Kamu kenapa?" "Saya sangat senang dengan anak ini," katanya. Sangat senang dengan anak ini. Orang tahu anak ini penghafal Al-Quran, Pak. Penghafal Al-Quran. Hafal Quran 30 juz. Anak ini. Loh, anak ini kan penghafal Al-Quran, kata yang meruqyah. "Iya, saya tahu," katanya. "Lalu kenapa kamu senang di tubuhnya ini?" "Aku senang di tubuhnya ini kalau dia makan dengan tangan kirinya." Nah, "Oh, itu yang membuat kamu senang?" "Iya, aku senang sekali kalau dia makan dengan tangan kiri." Nah, setelah diteruskan ruqyahnya, anak ini tersadar. Setelah sadar ditanya sama yang peruqyah tadi, Roki tadi, "Kamu sering makan pakai tangan kiri?" "Enggak, tak. Pakai tangan kanan." Terus coba pelajari lagi, "Apa benar kamu makan dengan tangan kiri?" "Enggak, Ustaz. Tapi dia termenung sejenak." "Mungkin Ustaz begini," katanya. "Kalau saya makan nasi, kerupuknya di tangan kiri. Kalau lagi makan gorengan, cabenya di sebelah kiri." Nah, kata Ustaz ini, itu katanya. Sepele, Pak. Sepele. Tetapi yang sepele itu sangat mendominasi apa? Kesenangan yang disukai oleh syaitan itu mendominasi manusia. Maka ketika orang mengakui bahwasanya al-imanu i'tiqadu wa amalun, maka mestinya bagian berikutnya adalah al-aqidatu ats-tsabitatu la yukhalituhu syak. Iman yang sudah kokoh, sehingga ketika iman ini ada akidah menguatkannya, ada syariat yang mengaturnya, sehingga sudah tetap. Makanya kenapa Umar bin Khattab itu kalau berpapasan dengan setan cari jalan yang lain. Kenapa? Karena al-iman i'tiqadnya itu dan syariatnya itu benar-benar sudah kokoh, tsabitah, la yukhalituhu syak. Tidak ada yukhalit, bercampur sedikit pun keraguan. Makanya kata di dalam tauhid itu, di akidah itu ada uluhiyah. Uluhiyah itu berarti airnya ini benar-benar bening, tidak ada kotorannya, khalas, makanya disebut dengan ikhlas. Tidak ada lagi air warnanya nggak ada bersih, tidak ada lagi baunya, tidak lagi ada rasanya bercampur dengan manis, tapi benar-benar bersih. Kenapa dia bersih? Karena tendensinya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain, bersih, benar-benar bersih. Nah, ketika bersih ini, seorang penyihir pernah menyampaikan begini ketika fil hiwar, ketika dia ditanya oleh orang, "Kamu menyantet orang itu di potensi apa?" Nah, di potensi apa? Potensi pertama adalah potensi di mana air akidahnya, saya mengilustrasikan, air akidahnya itu kotor. Air akidahnya kotor, yukhalituhu syak. Di dalam hatinya ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada keraguan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, kita ragu itu di wilayah yang kita lihat atau yang tidak bisa kita lihat, seringnya.
Seringnya kita ragu di wilayah yang tidak kita lihat. Barzah itu nggak kelihatan. Yaumal hisab itu nggak kelihatan. Surga dan neraka itu tidak kelihatan. Maka kalau itu terjadi, kata tukang sihir ini, itu sangat dominan, sangat mudah untuk dilakukan sihir. Yang kedua, syaitan sebagai perantara saya, katanya, sangatlah senang dengan orang yang yukhalituhu syak. Uluhiyahnya tadi tidak bersih dan dia bercampur dengan keraguan. Jadi syak itu kan di wilayah menengah, ada syak yang di atasnya ada zon. Zon ini adalah istilahnya kalau data dia sudah dapat data sekitar 70% lah. Kalau syak ini masih di bawah, 50 ke bawah. Ragu. Benar apa enggak ya? Benar apa enggak ya? Benar apa enggak ya? Kalau zon sudah naik sampai 70, maka zon saja enggak boleh. Berburuk sangka kepada Allah saja enggak boleh. Berburuk sangka saja sama Allah enggak boleh. Maka orang yang muttaqin adalah orang yang full bensinnya. Maksudnya tidak ada syak, tidak ada zon, maka orang-orang yang mampu melakukan aqqa, pemberian yang besar adalah orang yang di hatinya la ilaha illallah. Yang kedua, dia muttaqin, hubungannya sama manusianya baik, tanda dia muttaqin. Yang kedua, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Yang ketiga, itulah yang mendorong dia untuk bisa beramal. Maka akidahnya al-aqidatus tsabitah la yukhalituhu syak. Tidak ada campuran sedikit pun. Yang kedua, ya, al-amalul ladzi yusaddiquhul aqidata. Amal yang basicnya adalah yusaddiqul aqidah. Dia percaya betul dengan uluhiyah tadi, rububiyah tadi, yang mengatur hidupnya ini adalah Allah. Dan yang ketiga, asma'u wa sifat. Asma wa sifat, salah satu sifat Allah kan wujud. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis. Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, kita meyakini seperti sesuatu yang memang ada yang kita lihat. Nah, mestinya tidak berani, Pak. Ya, semoga kita ini dilindungi oleh Allah, dihapuskan antara subuh dengan zuhur, dihapuskan dosanya, zuhur dengan asar dihapuskan dosanya, asar dengan maghrib dihapuskan dosanya, dari maghrib ke isya dihapuskan dosanya, masya Allah. Sehingga kita isya itu sudah bersih, Pak. Seandainya isya itu Allah panggil kita, masya Allah, isya itu dalam kondisi terbaik seseorang, ya, kondisi terbaik seseorang. Ya, ada teman terakhir itu, masya Allah, dia terus mengulang surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ketika nazar asar itu, sholat asar, masih sholat asar, ketika nazar kan pulang ke rumahnya, sampai di rumah itu nazar, prosesi nazar. Nah, surat Al-Ikhlas tadi, surat Al-Ikhlas itu masih terbawa, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Itu sudah dalam kondisi tidak sadar. Artinya di bawah sadar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai air matanya keluar, qul huwallahu ahad. Sampai yang keluar hanya qul huwallahu ahad. 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 Ahad sampai Allah jemput. Masya Allah. Jadi dengan saya ilustrasikan, orang yang mampu memberikan pemberian yang besar itu biasanya orang yang mampu bertahan dalam kondisi berat. Air ini kan tinggal 3/4 ini. Tapi kalau saya pegang seperti ini, berapa lama saya bisa pegang? Semakin lama semakin sakit atau tidak? Semakin, padahal airnya cuma segini. Coba saya pegang 3 jam. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, apa yang terjadi? Dia akan menjadi lebih ringan. Maka perlu dipaksakan, Pak. Sholat subuh seperti ini, ya,
sholat subuh seperti ini, atau sholat tahajud, atau membaca Al-Quran, atau memberi pemberian yang besar, maka itu perlu latihan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu berjuang, bahkan semua kursi yang ada di rumahnya, semua benda yang ada di rumahnya untuk mau dilelang, dan lelangnya untuk menggaji guru, untuk menggaji guru. Coba, ada orang yang bisa mampu seperti itu atau seperti itu, kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah dan ittaqo di hatinya, itu mustahil, mustahil. Dan itu perlu dilatih, perlu dilatih, perlu nah, lama-lama dia akan memegang ini dengan pegangan yang kuat. Nah, kalau itu sudah terlatih, Pak, sudah terlatih, maaf, perang Badar itu Allah hanya menurunkan bi khamsati alafin minal malaikatil murdifin. Perang Badar itu Allah hanya menurunkan 5.000 malaikat. Bahkan di perang Badar itu untuk membedakan mayat yang ditebas oleh malaikat dengan orang mukmin ditandai dengan dua. Yang pertama, kepala orang tersebut putus dan di sininya ada tanda lingkar api hitam di lehernya ini. Yang kedua, kalau malaikat yang menebas, maka jari-jarinya ini putus. Maka kata Rasulullah, lihatlah perbedaan yang kalian bunuh dengan yang tidak kalian bunuh. Dilihat oleh para sahabat ketika perang Badar itu. Loh, ya Rasulullah, aku itu baru narik pedang, kepalanya udah penggal, katanya. Aku baru narik pedang, jari-jarinya sudah lepas, katanya. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian siapa yang melakukan itu? Itu adalah malaikat Jibril dengan pasukannya. 5.000 malaikat, Pak. 5.000 malaikat. Nah, orang yang terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, Muawiyah bin Lail ketika wafatnya, Allah turunkan 70.000 malaikat. Bukan berarti perang Badar itu tidak mulia. Tapi beda, Pak. Beda ketika dia li'anna fiha sifatar rahman, karena dia tahu persis di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintainya, dia menyayanginya. Masya Allah. Nah, itu kalau bukan orang wasaddaqa bil husna ittaqa, dan berat bagi dia untuk melakukan fa'amma man aqta. Maka Allah ganjar, fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, para ulama mengatakan Allah mudahkan jalan baginya untuk melakukan amal-amal surga. Allah mudahkan, Pak. Allah yang berperan memudahkan itu. Tapi kalau tadi walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, itu kan kontras antara malam dengan siang. Nah, sekarang Allah kontraskan juga orang-orang yang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, kontrasnya adalah fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi Allah balik, fa'amma man baghila, berarti lawan dari kata a'ta dengan baghila, yang memberi pemberian besar dengan orang-orang yang menahan. Dengan orang-orang yang menahan. Menahan apa? Dia merasa bahwasanya wastagna itu lawan katanya adalah wattaqo. Jadi orang yang merasa ini kan saya yang melakukan, ini kepintaran ini kan saya, merasa cukup. Merasa cukup itu tidak hanya orang kaya, Pak. Tapi ini penyakitnya orang kaya. Salah satu merasa cukup adalah belum saya yang bekerja loh. Nah, kan begitu. Yang kedua, orang yang berilmu, dia merasa pinter. Saya tidak butuh Al-Quran, saya tidak butuh hadis, filsafat ini cukup bagi saya. Nah, jadi, Masya Allah. Dan itu kita temukan. Tapi, Pak, saya membaca artikel itu, bahwa orang non-Muslim, kalau dia sudah suka memberi, suka memaafkan, maka dia sebenarnya sangat mudah disentuh untuk masuk Islam. Kenapa? Karena tinggal wasaddaqa bil husnanya. Karena ittaqa dan
wasaddaqa apa? Fa amma man a'ta wattaqonya sudah kuat. Karena sudah terbiasa dia melakukan pemberian itu. Tapi tinggal hanya disentuh wasaddaqa bil husna. Nah, fa amma man baghila, orang yang menahan-nahan dirinya dan merasa cukup itu bertolak belakang dengan fa amma man a'ta wattaqo tadi. Wattaqo tadi. Apa yang terjadi yang berikutnya? Wa kadzdzaba bil husna. Lawan katanya wasaddaqa bil husna. Kadzdzaba berarti dia membohongi Allah Subhanahu wa taala. Nah, membohongi itu maksudnya apa, Ustaz? Nah itu, la yukhalituhu syak, tidak bercampur sedikit pun keraguan kepada Allah. Kalau masih bercampur berarti wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil husna. Jadi bagaimana, Ustaz? Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan dia bertemu dengan ahli-ahli neraka. Kesini ketemu neraka, kesini ketemu neraka, bekerja bertemu neraka, berteman bertemu dengan neraka, berteman bertemu dengan sabung ayam, berteman bertemu dengan pemain judi, berteman, pokoknya kemanapun dia pergi. Dalam istilahnya Buya Hamka itu ada yang ketika Buya Hamka ditanya, Buya baru pulang dari Amerika, iya. Buya nggak ketemu dengan penzina di sana. Nggak ada, tapi waktu saya ke sana ketemu Buya, kan? Apa kata Buya ini? Orang itu akan menemukan apa yang dia cari, kata Buya. Jadi langsung diam orang itu, Pak. Orang itu akan menemukan apa yang dia cari. Saya ke Amerika mencari orang-orang yang soleh, katanya kan. Orang-orang yang mau berdekatan dengan Islam, kata Buya. Orang itu langsung diam. Nah, saya tidak sebutkan orangnya ya. Seorang tokoh, Masya Allah, seorang tokoh Indonesia, pejuang Indonesia, gitu ya. Tapi persoalannya inna sya'yakum la syatta. Persoalannya nyimpang kan, amal itu ada yang ke surga, ada yang ke sana, gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada orang Maroko, makanya tadi disebut bahwa wa ma yugni ini, wa ma yugni, orang yang kaya atau orang yang pintar, tidak ada manfaat kekayaannya, tidak ada manfaat kepintarannya itu. Wa ma yugni anhu maluhu, hartanya itu, kalau ilmunya tidak ada manfaat ilmunya itu, ya idza taratta, itu hanya seperti fata morgana, sesuatu yang mudah terbawa oleh angin begitu. Tidak ada manfaatnya. Jangan kira itu akan bermanfaat, kata Allah. Tidak ada manfaatnya. Maka kalau orang sudah dipertemukan dengan pintu-pintu kebaikan itu, Masya Allah. Contoh saya sebagai penutup. Ada orang Maroko, dia itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini kejadiannya bukan zaman dahulu, Pak, zaman abad ini, ya, abad 20 ini. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kamu berangkatlah ke Mekah untuk umroh, bertemu dengan si fulan, bertemu dengan si fulan, katakan kepadanya bahwasanya dia ahli surga. Oh, Masya Allah. Jadi bermimpi dengan Rasulullah SAW, seperti Sultan Mehmet ya, yang seorang yang punya bermimpi Rasulullah karena dia seorang pedagang lagi bangkrut, bermimpi Rasulullah, mintalah kepada Mehmetku, kepada Sultan Ahmad, ya Sultan Ahmad utangmu itu. Sampai ke Sultan Ahmad kan kaget sultannya, saya nggak pernah punya hutang sama kamu. Tadi malam aku bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, mintalah kepada Ahmad. Ya, kenapa? Ternyata Sultan Ahmad ini dia lupa membaca sholawat sebelum tidur. Bayangkan, Pak. Jadi begini, kalau saya baca hadisnya, orang yang bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu langsung dirasakan oleh Rasulullah SAW.
Makanya Sultan Mehmet itu dirasakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mimpi dengan orang yang tadi, lalu dia mengatakan, mintalah hutang-hutangmu itu untuk melunasannya kepada Sultan Mehmet. Kenapa? Karena Sultan Mehmet ini ternyata lupa membaca sholawat sebelum tidur. Coba, luar biasa. Jadi jangan lupakan sholawat, ya, sholawat tapi syariat harus jalan. Nah, orang Maroko ini sama, pergilah dia ke Mekah, dicari orang ini ketemu. Setelah dicari orang ini ketemu, dia cerita, saya bermimpi bertemu Rasulullah, menyampaikan pesan dari Rasulullah, engkau ahli surga. Aku hanya ingin bertanya, apa sebabnya? Orang ini kaget, Pak. Masa aku ahli surga, yo, maksudnya, ketahuilah, saya itu orang Mekah, tapi jarang masuk Masjid Haram, katanya. Coba, orang Mekah, tapi jarang masuk Masjidil Haram. Maka gak mungkin. Ya sudahlah, kalau begitu ikut aku ke Masjidil Haram. Akhirnya dia pakai mandi, setelah mandi pakai baju orang Arab itu, pakai apa namanya? Pakai rapi, setelah mandi. Setelah itu dalam perjalanan laki-laki ini masih penasaran. Sebenarnya amalmu apa, Thomas? Ini orang Jawa ini. Amalmu apa, Thomas? Sehingga Rasulullah itu mengatakan engkau itu ahli surga. Akhirnya buka kartu, Pak. Aku punya tetangga, suaminya meninggal, lalu janda ini punya anak. Mulai saat itu aku berazam, aku akan belah dua gajiku itu. Yang setengah aku berikan kepada janda dan anak-anaknya ini, yang setengah untukku sendiri. Ini yang disebut fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Mampu memberikan pemberian yang besar, padahal dia termasuk orang yang jarang masuk Masjidil Haram. Oh, itu kata-kata. Ini kuncinya, kata laki-laki ini. Setelah masuk Masjidil Haram, ya nangis, Pak, ketika tawaf itu. Tawaf. Setelah tawaf memang dibimbing sampai sa'i selesai. Kemarin yang sepertinya dijelaskan oleh Pak Darmani. Setelah itu sholat apa? Sholat. Ada yang mengatakan dia sholat subuh. Ya, ketika sholat subuh itulah sampai sujud terakhir. Di sujud terakhir itulah penutup hidupnya. Mati dalam kondisi sujud, di sujud terakhir sholat subuh. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, bertemulah dengan ahli surga. Tapi ternyata berawal dari dia mampu membagi hartanya yang sedikit itu menjadi dua, yang dia berikan sebagian kepada anak yatim tersebut. Maka itulah yang kita punya, Pak. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa yang kita miliki ini belum tentu milik kita. Saya kemarin ngisi kajian hari Ahad pagi itu. Selesai, terus saya diajak makan keluar oleh orang tua. Ustaz, ikut saya. Dihidangkan makanan di warung gitu ya. Setelah selesai makan, saya aja yang bayar semua. Ke Ustaz, dia yang bayarin semuanya. Ada beberapa orang kita makan gitu. Padahal ya Allah, ini orang ya beliau pakai sepedaannya sederhana gitu ya. Saya nggak tega, tapi dia maksa. Bahkan dia sudah meninggalkan uang sama tukang warung ini, sama penjualnya. Saya mau bayar itu, kata yang jual, ATM-nya sudah masuk, sudah masuk di sini. Selesai kita makan, saya akhirnya mampiri beliau. Pak, jenengan piye tak bilang? Saya itu punya uang, saya bilang kan. Enggak, Ustaz. Ustaz tadi menikmati makanan itu, senikmat-nikmatnya makanan itu kan Ustaz hanya menikmati. Tapi harta saya yang sebenarnya ya Ustaz, yang sudah saya infakkan tadi, yang saya sudah keluarkan tadi itu, Ustaz kan hanya menikmati di lidah.
tapi saya menikmati sedekah saya hari ini. Masya Allah, cara pandangnya yang luar biasa, bahwa saya meyakini bahwa mentraktir orang makan itu seperti, ya, pahalanya seperti orang yang orang yang mampu khaliyah bisidqi billah. Dia mampu membersihkan kepercayaannya kepada Allah itu benar-benar bersih, dan itu yang proses yang disebut dengan tazkiyah tadi. Kalau kita bicara tentang tazkiyatun nafsi, salah satunya adalah sedekah itu sendiri. Masya Allah. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Aku qauli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.